Istirahat Kerja. Yang dinantikan datang juga, Bujung Dara sudah kita kasih tahu ya dari pukul 5 sore untuk edisi Istirahat Kerja malam hari ini. Kita kedatangan tamu super spesial ya. Jadi ada tamu Bujung Dara dari US Embassy Jakarta dan juga tim Hijabi Monolog Indonesia yang besok dan juga lusa ini akan tampil, dan seperti apa sih yang akan mereka bawakan? Nanti kita akan ngobrol banyak sama mereka. Siapa-siapa aja di studio. Selamat malam, assalamualaikum untuk Mbak Dewi Harun dan juga Mbak Reni Oktari. Waalaikumsalam. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santai aja, jangan begitu kaku ya. Oke, jadi sebelumnya selamat datang di Kota Pontianak ya. Ini Terima kedatangan pertama di Pontianak atau sudah kali kedua? Pertama kali. Pertama kali. Iya. Oke, jadi gimana nih kesan Pontianak menurut Mbak Dewi dan juga Reni? Sementara belum kemana-mana, Mm-hmm. cuma tadi habis mendarat, memang agak panas ya. Iya. Inilah dia Kota Katulistiwa ya. Oke, semoga bisa menikmati segala suatu halnya di Pontianak dan Amin. semoga pementasannya untuk besok udah pada siap? Insya Allah. Insya Allah siap. Nah, jadi Bujang Dara untuk malam hari ini kita kedatangan tamu ini dari Hijabi Monolog Indonesia. Ini memang 2 orang aja untuk yang tampil besok atau ada lebih lagi nih? Sebenarnya ya total itu kami ada berenam, dan monolog yang ditampilkan itu ada 5. Saya memberikan semacam pengantar, jadi kita total berenam. Oke. Ya. Nah, jadi Bujang Dara untuk Hijabi Monolog ini merupakan pementasan yang menampilkan sejumlah kisah muslimah dengan cara bercerita ya. Ya. Ini melalui sudut pandang jadi dari penampil itu sendiri. Ini Mbak Reni ya yang nanti akan membawakan salah satu monolog nih. Kira-kira apa nih judulnya? Soalnya yang pernah saya baca ini ada beberapa. Apakah yang dibacakan itu nanti The Story About the Really Quiet atau yang Hijab Protector atau yang mana? Hijab Protector. Oke. Jadi sejauh ini bagaimana persiapannya, Mbak? Kalau kita persiapannya dari Agustus, jadi sejak Agustus hingga saat ini insya Allah kita siap, karena kemarin juga sudah nampil di Aceh dan sangat menantikan untuk hadir ke Pontianak karena pertama kali bagi kita semua untuk hadir di Pontianak. Dan kalau yang saya bawakan tadi Hijab Protector itu memang kisah nyata dari Hijabi Protector. Ya, dari seorang muslimah Amerika, tapi kemudian cerita ini dibawa ke Indonesia dan diadaptasi supaya memang lebih dekat lagi dengan masyarakat Indonesia. Jadi kisah seorang anak SMA sih, yang kemudian teman-temannya kan kebanyakan di Amerika adalah non-muslim dan dia memakai hijab. Jadi kisahnya lucu, unik, mungkin besok harus nonton deh, harus melihat penampilan kami semua. Oke, jadi acaranya itu besok sama lusa ya? Iya. Besok di Auditorium Universitas Muhammadiyah Pontianak ya? Betul. Dan lusanya itu di Auditorium Untan. Iya. Oke, itu jam berapa itu pementasannya? Masing-masing rencananya sekitar jam 10 pagi. Itu di Muhammadiyah, yang di Untan agak lebih pagi karena hari Jumat. Sehingga kita mulai jam 8. Jam 8. Iya. Tuh, jadi Bujang Dara yang mungkin kepengen banget buat menyaksikan Hijabi Monolog Indonesia, buruan. Mungkin yang kuliah di Universitas Muhammadiyah Pontianak bisa sambungin langsung untuk di Auditorium Universitas Muhammadiyah Pontianak atau di Auditorium Untan di hari Jumat di pukul 8 pagi. 8 pagi. Betul. Oke. Ini Jangan lupa. dipungut biaya atau Tidak, terbuka untuk umum, gratis. Itu yang penting ya, terbuka untuk umum dan juga gratis. Oke. Nah, untuk Mbak Dewi Harun yang selaku sebagai project manager ini sejauh ini seperti apa sih yang sudah dilakukan baik itu dari Hijabi Monolog Indonesia, karena kemarin sudah mampir ke Aceh dan ini menjadi kota kedua ya. Seperti apa nih sejauh ini ngelihat animo masyarakat yang buat nonton pementasan selama di Aceh itu gimana? Animonya bagus sekali, karena kami biasanya melihat dari reaksi penonton pada saat monolog itu disajikan, itu begitu. Dan alhamdulillah ternyata responnya baik, sangat baik, terutama untuk kalangan muda. Jadi kayaknya kita targetnya memang ke mahasiswa dan pelajar, itu begitu. Meskipun
siapa aja boleh datang Siapa sih aja ya. boleh datang, siapa boleh saja boleh datang. Apalagi kalau orang-orang yang ekspresif itu mungkin akan lebih menyenangkan buat kami para penampil. Oke. Karena ketika kita tampil lalu reaksi penonton hanya diam saja, kita juga kayaknya apa yang salah ya? Jadi nggak semangat gitu ya buat nampil ya. Betul. Tapi ketika orang bereaksi, baik itu tertawa atau bertepuk tangan atau bahkan semacam bersweet yang apa itu yang cuit gitu tuh, yang heboh gitu deh. Nah itu kita akan semakin sangat bersemangat untuk tampil. Oke. Sejauh ini untuk Hijabi Monolog itu sudah pernah diselenggarakan pertama di Amerika di tahun 2006 ya. 2006. Kemudian untuk di Indonesia itu baru kali pertama di tahun 2013 kemarin. Betul. Itu juga Mbak Dewi yang menangani. Kebetulan tahun 2013 yang menangani itu organisasi dari Kedutaan Besar Amerika Serikat sendiri. Salah satu organisasinya adalah CCE. CCE yang melakukan. Kemudian diadakan audisi terbuka. Lalu terpilihlah 10 pemain utama dan 3 pemain cadangan. Dan 10 pemain utama itu 6 diantaranya hadir saat ini di Pontianak. Nah, dari situ bergulir bahwa kami berpikir apa nih berikutnya? Masa cuma begini aja gitu loh. Masa cuma orang Jakarta saja kasarnya yang mendengarkan kisah-kisah ini gitu. Kenapa kita nggak mulai mengumpulkan kisah-kisah yang hijabi Indonesia sendiri? Lalu dari situlah bergulir. Kemudian timbul ide bahwa kita mesti bawa keliling Indonesia nih. Yang lain harus dengar juga gitu. Dan supaya kita, pesannya juga lebih nyampe, lebih luas lagi gitu ya. Betul. Karena untuk pertama kali diadakan di Amerika Serikat itu kan tujuannya untuk lebih memberikan pemahaman ya. Betul. Apalagi dengan kasus 11 September kemarin itu ya, 9/11. Ya. Itu kan paling tidak dengan adanya Hijabi Monolog ini bisa memberikan pemahaman lebih kepada mereka yang mungkin belum paham benar soal Islam. Betul. Gitu. Kira-kira apa sih yang bikin tertarik untuk Mbak diadakannya Hijabi Monolog untuk di Indonesia? Padahal kan di Indonesia ini mayoritasnya udah Muslim gitu, beda sama di Amerika yang sifatnya lebih minor gitu. Iya nih pertanyaan yang selalu hadir kayaknya. Selalu bertanya, kenapa sih? Ada apa sih? Kan kita nih negaranya mayoritas Muslim. Betul, kita mayoritas Muslim. Cuma yang perlu diingat dari Hijabi Monolog ini sendiri adalah kita tidak membahas tentang hijab. Tapi kita memposisikan kembali seorang perempuan pada kedudukannya. Jadi bahwa seorang perempuan itu terlepas dari dia berhijab atau tidak, dia tetap memiliki rasa senang, rasa sedih, masalah-masalah yang dihadapi, itu demikian lebih kurangnya sebenarnya. Dan terutama untuk wanita-wanita berhijab, tentu ada stereotip tertentu. Biasanya orang menyangkut persepsi dengan mengatakan misalnya ketika seorang berhijab lalu dianggap dia sudah suci, dia tidak boleh melakukan kesalahan, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Padahal dia hanya seorang manusia juga, manusia biasa yang normal untuk melakukan kesalahan-kesalahan. Itu begitu. Nah, jadi ketika ada Hijabi Monolog ini diperkenalkan pada tahun 2013 itu, kemudian saya berpikir kenapa tidak? Masih banyak kok kita kasus-kasus wanita-wanita yang perlu diangkat dan diceritakan supaya teman-teman yang sesama perempuan lainnya pun tahu kalau bagaimana sih dan mengerti, termasuk yang laki-laki juga mengerti seorang perempuan itu bagaimana gitu. Jadi selama ini yang mampir juga banyak laki-laki gitu? Betul. Oke. Banyak. Jadi terbuka nih untuk bujang, jadi nggak cuma darahnya aja. Jadi untuk yang darah mungkin akan lebih paham ya mengenai kisah-kisah ini, kisah-kisah nyata ya yang dicoba dibawakan secara monolog. Ya. Tentunya ini merupakan pertunjukan yang perlu bujang darah simak untuk melihat seperti apa kisah-kisah yang mungkin bisa jadi ada
tambah untuk pengalaman deh untuk Bujang Dara dan tim Hijabi Monolog Indonesia yang diwakili. Gitu dong Mbak ya, biar lebih semangat lagi nih. Dan yang pastinya Bujang Dara dari tim Hijabi Monolog Indonesia ini akan pentas besok dan lusa. Catat tanggalnya Bujang Dara, catat waktunya besok pukul 10 pagi di Auditorium Universitas Muhammadiyah, dan untuk di hari Jumat itu jam 8 pagi di Auditorium Untan. Terbuka untuk umum, gratis. Oke ya. Nah, kalau tadi kan udah kita tanya-tanya dikit nih sama Mbak Dewi ya soal Hijabi Monolog Indonesia. Sekarang saya pengen beralih sama Mbak Reni. Ini yang salah satu bakal nampil ya untuk besok dan lusa. Sejauh ini bagaimana persiapannya? Persiapannya kami sangat senang sekali datang ke Pontianak dan kemarin Aceh, dan karena kami sangat senang itu kami latihannya juga pol-polan itu. Nah, Oke. Ini kan dari audisi nih ya. Iya. Ini kenapa nih Mbak Reni tertarik pengen ikutan Hijabi Monolog Indonesia? Apakah sebelumnya juga berkarir atau paling tidak pernah punya latar belakang di dunia teater atau gimana? Saya di kampus waktu itu memang aktif di kelompok teater dan tahu ada audisi di tahun 2013, makanya saya ikut, dan memang waktu itu penasaran sama Hijabi Monolog Indonesia yang awalnya dari Amerika. Jadi tertarik ingin mengetahui sebenarnya gimana sih Hijabi Monolog itu yang berawal dari Amerika dan ternyata akan dibawa ke Indonesia begitu. Ada nggak tantangannya? Kalau ini kan, kalau misalnya kelompok teater mungkin barengan ya. Kalau misalnya ini kan sendiri. Nah, apa nih tantangan yang mungkin belum pernah Reni dapetin sebelumnya dan ternyata dapet nih di Hijabi Monolog Indonesia? Ya, tantangannya tentu aja monolog itu sangat berbeda dengan teater, dalam arti kita selama ini berkelompok. Saya juga di kampus biasanya kalau lakon-lakon itu selalu berkelompok, dapat peran dan dapat dialog. Dan sekarang monolog yang artinya harus sendirian dan harus menggali lagi kepercayaan diri, dan itu tantangan utamanya sih. Makanya sering tiap hari itu dimarahin sutradaranya, ayo kamu itu kurang percaya diri, kurang konsentrasi. Jadi biasanya selalu terganggu konsentrasinya karena sendirian itu ternyata susah untuk menguasai panggung gitu. Saya tambahin ya sedikit Bujang Dara sekalian. Bahasa Inggris loh, bukan bahasa Indonesia. Iya, awalnya bahasa Inggris kita, karena cerita-cerita dari Amerika itu kita bawakan berbahasa Inggris untuk di tahun 2013. Baru tahun 2014 ini kita adaptasi dalam bahasa Indonesia, tapi ada juga tetap berbahasa Inggrisnya. Jadi di Pontianak sendiri ada yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Indonesia. Nanti di Untan itu kita pakai bahasa Inggris. Tapi di Muhammadiyah pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia. Oh, jadi Bujang Dara bisa ngikutin dua sekaligus ya. Pengen ngerasain yang bahasa Indonesia kayak gimana, datang di hari Kamis. Yang pengen tahu gimana menyaksikan dalam bahasa Inggris, nontonnya dari Jumat. Dan itu rasanya berbeda karena ketika kita latihan sendiri, ketika berbahasa Inggris itu ada khasnya kita, dialek Indonesianya, dialek Inggrisnya kemudian sangat berbeda. Karena kalau berbahasa Inggris kan mungkin ekspresi kita terbatas pada bahasa dan terbatas pada kepercayaan diri, karena itu tadi takut salah ngomong, takut kepleset lidahnya. Lidahnya bukan kepleset lagi, kayaknya kesleo ya. Jadi ada rasa yang berbeda lah. Kalau mau nonton, asiknya nonton dua-duanya biar bisa ngelihat gimana sih ketika kita bermonolog bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu. Nah, kita undang lagi nih untuk Bujang Dara yang punya pertanyaan seputar Hijabi Monolog Indonesia. Silakan, ini terbuka kesempatan Bujang Dara. Sekali lagi boleh ikutan gabung di Twitter, di mention aja di @radiovolare atau kirim SMS ke 0855 5111 atau di Facebook Radio Volare Bujang Dara, di Radio Spasi Volare dan di BBM-nya Radio Volare. Silakan di invite 51D2F65C. Akan ada merchandise untuk Bujang Dara yang ikutan gabung untuk obrolan di malam hari ini untuk Hijabi Monolog Indonesia. Nah, untuk Mbak Dewi ataupun Mbak Reni, ini sejauh ini sudah bagaimana persiapan yang akan ditampilkan buat besok? Ini kan udah H-1 berarti ya. Kira-kira apa aja sih selain Reni dan yang lain gimana nih Mbak sebagai project director untuk merangkum beberapa pementasan nanti? Untuk yang pelaku pementasan gimana nih? Itu kita mulai latihan
dari bulan Agustus ya, Agustus awal ya. Iya. Agustus awal, dan itu latihan seminggu 2 kali. Tapi karena ada beberapa yang kerja, jadi kita ngambilnya hari Sabtu sama hari Minggu. Oke. Jadi latihan setiap Sabtu pagi sampai sore, Minggu pagi sampai sore. Terus sampai dengan kemarin minggu terakhir. Latihan terus. Walaupun kami sudah tampil kemarin tanggal 4 sampai tanggal 7, lebih tepatnya 5 dan 6 di Aceh, tetap kita latihan. Tetap terus latihan. Tetap terus ya? latihan. Nggak bisa nggak. Nggak bisa nggak. Dan yang pastinya akan banyak sekali kejutan-kejutan ya yang nanti akan dibawakan. Nggak mungkin sama dong dengan penampilan yang di Aceh sama yang di Pontianak. Pastinya. Nah, terus kira-kira apa nih yang bisa ditawarkan sama Bujang Dara yang penasaran banget pengen nonton untuk Hijabi Monok Indonesia? Mungkin Mbak Dewi atau Mbak Reni? Kita promosi. Promosi boleh. Selain cerita, kita juga punya satu naskah asli dari Indonesia. Karena tahun 2013 itu ada story contest. Oke. Sebetulnya ada 2 local story yang menang waktu itu. Cuma yang kita bawa kali ini karena kami kebetulan hanya berenam, jadi hanya 1 local story yang kita bawakan. Dan itu kisah nyata yang terjadi di Jakarta. Di Jakarta. Iya, jadi itu bisa dijadikan hadiah buat Bujang Dara supaya dengar kisah dari perempuan Muslim Indonesia sendiri. Nah, kalau misalnya dilihat dari monolog yang nanti akan dibawakan, itu kan banyak dari Amerika gitu ya, dan 1 itu dari lokal. Kira-kira ada perbedaannya nggak sih terhadap perilaku orang lain terhadap muslimah dengan hijab itu seperti apa? Perbedaan perilaku gimana nih Mbak? Kira-kira bagaimana sih apakah perilaku untuk masyarakat di Amerika yang mungkin belum cukup paham benar sama Islam itu apakah sama nih dengan perilaku masyarakat lain sama untuk di Indonesia gitu? Kebetulan kisah-kisah yang kita bawakan ini nampaknya sih agak general ya. Oke. Yang bisa terjadi pada siapa saja. Jadi Bujang Dara mending datang, dengar, dan lihat. Jadi bisa tahu gitu. Oke. Untuk harapan dari pementasan yang akan berlangsung, ini apa nih yang pengen didapat baik itu dari Mbak Dewi dan juga Mbak Reni selaku aktor nanti ya yang bakal nampil di pementasan nanti. Ya, kita untuk kali ini memang masih banyak cerita-cerita dari Amerika dengan 1 cerita lokal. Dari 6 ada 5 cerita Amerika dan 1 cerita Indonesia. Kita harapan ke depannya bahwa akan menjadi semuanya cerita lokal. Jadi sebenarnya kita konsepnya ini kan untuk bercerita, berbagi pengalaman nyata kepada semua orang di Indonesia, baik muslim maupun non-muslim, baik laki-laki maupun perempuan, mengenai kisah muslimah di Indonesia. Jadi kita harapannya ke depan akan banyak cerita-cerita kisah-kisah nyata yang masuk, yang kemudian dibuat cerita monolog dan lalu kita pentaskan jadi full cerita lokal. Harapan ke depannya. Kita tunggu di tahun 2015 berarti ya. Amin. Amin. Karena sepertinya ini programnya dari tahun 2013, 2014 dan kita tunggu deh kelanjutannya di 2015. Sebenarnya untuk 2015 itu sudah ada permintaan. Oke, itu sudah ada permintaan. Sudah ada permintaan dari Jakarta. Kebetulan kami juga ibaratnya apa ya, cari sponsor nih buat yang mau mensponsori kegiatan-kegiatan ini. Nah, 1 perusahaan besar di Jakarta itu sudah bersedia untuk menampilkan Hijabi Monolog kembali di Jakarta. Di Jakarta. Iya, perusahaannya perlu saya sebut? Enggak, jangan. Oke, biar rahasia. saja itu menjadi kejutan ya. Oke. Baiklah. Oke. Untuk Mbak Dewi ini apakah menangani langsung dari proses audisi sampai sekarang? Untuk audisi saya tidak menangani karena masih dalam arti yang pemain saat ini itu adalah pemain yang tahun lalu. Karena kebetulan memang prosesnya agak mepet. Cuma saya memang melakukan semua proses mulai dari lobby, proposal, pendekatan segala macam sampai akhirnya budget itu disetujui dan disinilah kita sekarang berada. Itu begitu. Tapi insya Allah ke depannya maunya nanti ada story contest lagi. Semoga terbuka, nggak cuma untuk terbuka. Iya, oke. Kalau ada Bujang Dara yang punya cerita
atau yang hobinya nulis cerita, silahkan loh, boleh dikirimkan baik ke email saya pribadi atau mungkin ke Facebook-nya Hijabi Monolog Indonesia. Ada di Facebook. Ya, nanti tinggal klik Hijabi Monolog Indonesia, mungkin nanti bisa terbuka ya. Boleh nanti kirim email ke email pribadi saya di rdwh@hotmail.com. Oke, tuh jadi kalau misalnya di tahun ini 2014 Bu Jendera masih sebagai penyimak ya. Mana tahu di kedepannya Bu Jendera jadi salah satu penyumbang cerita nih untuk monolog Hijabi Monolog Indonesia. Ya. Karena kita maunya kan berbagi cerita. Jadi tidak hanya satu sisi dari kita bercerita, tapi kita juga mau dengar cerita dari bujang dari sekalian. Ada kisah-kisah apa gerangan di Pontianak gitu. Nah, tentunya di setiap kota punya cerita yang beda-beda gitu ya. Pengalaman-pengalaman yang berbeda. Oke, untuk Mbak Reni pas kemarin audisi kayak gimana sih? Coba mungkin bisa diceritain sama Bujang Dara. Kemarin waktu audisi tahun 2013 cukup buta juga karena tidak tahu hijabi monolog seperti apa. Ternyata ketika datang berbahasa Inggris dan yang mengaudisi ada sutradara kita saat ini memang pelaku teater dan dia sutradara yang Bambang Prihadi namanya. Sangat dikenal di dunia teater Indonesia. Dan selain Pak Bambang juga ada Ibu Femi yang juga sebagai project manager. Kalau sekarang kan Ibu Dewi, kalau saat itu ada Ibu Femi. Masa ibu sih? Kakak. Halo. Kakak, iya. Daru Dewi. Oke, Daru Dewi. Lalu selain project manager dan sutradara, ada juga dari embassy, dari Kedutaan Besar Amerika Serikat. Itu asisten atase kebudayaan. Ibu Sylvie. Ibu Sylviang. Jadi ada beberapa orang itu dan kita audisinya berbahasa Inggris karena ada Ibu Sylviang dan cerita-ceritanya kan memang cerita Amerika. Jadi ketika kita membacakan, memperkenalkan diri dan juga berakting dengan naskah yang disediakan, itu memang berbahasa Inggris bentuknya. Nyangka nggak sampai lolos terus bisa keliling di beberapa kota di Indonesia? Tidak menyangka ya. Surprise loh, kita bisa sampai ke Pontianak, bisa sampai ke Aceh. Itu surprise banget. Dan semoga suatu hari nanti kita bisa berbagi cerita kisah-kisah tentang perempuan-perempuan muslim Indonesia ke New York. Amin. Karena kan kita taunya selama ini Hijabi Monolog ini diprakarsai di Amerika. Mereka menceritakan mengenai kisah muslimah untuk di Amerika sendiri, lalu Indonesia untuk di Indonesia sendiri. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan, bahkan sangat bersemangat untuk kedepannya kita menceritakan kisah Indonesia tapi kepada orang luar, bukan hanya kepada kita sendiri. Jadi yang namanya berbagi pengalaman sesama manusia, kita menceritakan kisah bagaimana sih seorang muslim di Indonesia itu. Oke, semoga terrealisasikan amin. Bisa dibawakan cerita-cerita khas dari Indonesia untuk ke Hijabi Monolog untuk di daerah New York dan sekitarnya. Amin. Masih di 1034 Volare FM untuk Rehat Kerja dan Feby Bujang Dara masih ditemanin ya sama Mbak Dewi dan juga Mbak Reni nih dari Hijabi Monolog Indonesia. Jadi sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, kita sampaikan dulu nih untuk yang sudah ikutan bergabung. Jadi ada pertanyaan dari Twitter. Kita buka kesempatan ya untuk Bu Jendara, masih ada kurang lebih sampai 20 menit ke depan deh. Untuk yang pengen ikutan gabung silakan. Untuk di Twitter di @radiovolare. Selamat malam untuk Susetya Putri. Nah, halo katanya. Halo Mbak Susetya. Kira-kira habis ini ada rencana bikin monolog apa lagi? Rencananya monolog sih pasti ya bahasa Indonesia yang jelas. Karena kan bahasa persatuan kita bahasa Indonesia loh. Dan bahasa Inggris karena kan tadi mau tampil di New York gitu. Mau tampil, oke. Targetnya mau tampil di New York. Yes, we are. We're coming New York. Amin. Dan terus kalau misalnya dapat kesempatan untuk pentas di luar negeri, ini pertanyaan dari Rosa. Ya. Halo, Rosa. Nah, Rosa di Ayani itu kalau misal dapat kesempatan untuk pentas di luar Indonesia selain New York ya. Oke. Pengen ke negara mana?
Saya pribadi Boleh dari Mbak Dewi mungkin pribadi boleh, Mbak Reni Eropa juga. Timur kayaknya ya. Eropa Timur. Kenapa? Apa yang bikin tertarik pengen tampil, pengen bawain Hijabi Monolog Indonesia di sana? Kayaknya banyak negara-negara Muslim juga dan pingin kenal gitu dengan mereka. Pasti berbeda banget gitu loh budayanya, walaupun Muslim. Dan memang kebetulan saya belum pernah tuh ke Eropa Timur. Kayaknya eksotis banget deh. Oke. Pengen lihat sekalian. Kalau misal Mbak Reni apakah sama juga pengen ke Eropa Timur? Atau mungkin di Asia dulu nih? Di Asia bisa. Pengen pribadi sih pengen ke Jepang. Ada yang mau ikut ke Jepang. Oke, jadi pengen ke Jepang. Itu jawaban dari Mbak Dewi dan juga Mbak Reni ya. Semoga bisa diterima sama Rosa. Kemudian ada pertanyaan dari Betty di Purnama. Halo Betty, Ini selamat lewat SMS malam. ya. Halo Dara Betty. Dari Betty, oke. Jadi kita buka juga kesempatan Bujendara selain di Twitter juga di SMS ya 0855 501111. Jadi untuk Betty di Purnama, sejauh ini pengalaman yang tidak terlupakan apa yang pernah dialami sama Mbak Dewi dan Mbak Reni saat pementasan monolog? Yang paling gak terlupakan. Ih, kalau bikin kesalahan deh. Tapi untung penonton Tapi gak kan ada yang tahu. penonton nggak ada yang tahu biasanya, Iya. Mbak. Cuma kan kita nyadar loh, sadar banget kalau salah itu langsung ada set gitu groginya. Nah itu deg-degan banget. Terus bagaimana nih cara itu kejadian dan gimana cara ngatasin supaya nggak kelihatan gugup dan lebih pentingnya nggak kelihatan salah sama penonton? Harus improvisasi dan harus tetap pede, yang penting itu utamanya, tetap pede, lanjut terus. Kan dengan kepercayaan diri itu nggak ada yang tahu kalau salah. Betul ya. Oke, jadi itu pertanyaan untuk Betty di Purnama. Terus pernah dapat komen negatif nggak nih terkait sensitivitas beberapa pihak dengan tahulah hal-hal yang berbau Amerika Serikat ini dari Vina di Untung Suropati? Halo Vina, negatif ya? Pernah nggak dapat? Ada sih beberapa, tapi mungkin cara penyampaiannya aja yang halus kali ya. Oke. Karena misalnya di salah satu naskah monolog itu ada bercerita tentang hamil di luar nikah. Dan itu ada yang kasih komen bilang gini, oh itu kan biasa ya kalau di Amerika Serikat gitu. Terus saya bilang, masa sih di sini juga bisa terjadi kali gitu. Jadi lebih pada ceritanya kali ya, yang mungkin agak sedikit berani mungkin kalau untuk anggapan-anggapan di daerah kali gitu ya. Oke, terus menurut Mbak Reni? Ya itu sih salah satunya cerita-cerita yang berani seperti itu. Karena kita kan awalnya naskah Amerika, memang kalau di Amerika lebih berani untuk menceritakan kisah tragis, salah satunya kisah yang hamil di luar nikah. Tapi untuk di Indonesia sendiri ada kejadian seperti itu, tapi Padahal kita terjadi, tapi nggak diangkat kali tidak ya. berani untuk mengangkat itu ke publik. Nah, Iya. salah satu tujuan kita di Hijabi Monolog kan memang untuk memberi wadah tempat kita bercerita sebagai perempuan muslim. Bercerita apa saja, cerita tragis, cerita sedih, kalau cerita pengalaman yang buruk, berbagilah supaya pengalaman itu tidak terulang. Seperti itu. Iya. Cerita tragis pun kalau sedih, berbagilah mungkin supaya kesedihan itu sedikit terobati, Atau ada jalan keluar ada lah, jalan paling keluar nggak, yang kita bisa gitu. cari solusinya dari orang lain. Jadi sajian yang akan ditampilkan sangat menarik ya. Selain nanti bisa disimak dalam dua bahasa, terus makna yang disampaikan juga ya. dalam gitu ya. Jadi semoga yang mereka tampilkan nanti untuk besok dan juga lusa bisa dinikmati sama Ya, Bujang dan Daret. Datang ya, jangan lupa loh. Oke, sekali lagi itu gratis. Gratis, ya, terbuka. siapa aja boleh datang. Siapa aja boleh datang. Nggak perlu pakai telepon dulu. Nggak perlu pesan sana pesan sini, nggak perlu betul, ya. nggak perlu, datang aja pokoknya datang. Bilang mau nonton Hijabi Monolog, insya Allah langsung ditunjukkan jalan masuk. Oke, catat Bujang Dara besok ya. Besok di Auditorium Universitas Muhammadiyah Pontianak pada pukul 10 pagi. 10 pagi. Kemudian dan hari Jumat. ya untuk di Auditorium Untan. Oke.
Nah, jadi untuk di 2 hari ini kan perbedaannya dari segi bahasa ya. Jadi kalau di besok itu dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kalau di lusanya yang itu baru bahasa hari Inggris. Jumat yang di aula rektorat di Untan. Oh, di aula rektorat di rektorat. Oke, di gedung rektorat ya. Ya, Oke, di gedung jadi rektorat. ralat ya, Dara ya, Bujang Dara. Jadi untuk di hari Jumat, tapi waktunya tetap ya. Waktunya tetap jam Waktunya 8 tetap jam pagi. 8 pagi di Ya. gedung rektorat, biasanya di mananya? Di lantai 3. Oke. Lantai 3. Nah, untuk di besok dan juga di lusa, apa aja nih untuk monolog? Kira-kira judul-judul apa sih yang akan coba disampaikan atau dipentaskan, dan mungkin bisa kasih sedikit sinopsis dikit aja. Oke. Kasih tugas ke Reni aja deh. Oke, Reni silakan. Jadi ada 6 cerita. Sebenarnya kalau ada 5 cerita, tapi satunya itu pengantar mengenai cerita bagaimana hijabi monolog ini berawal. Itu yang pertama. Yang kedua ada cerita seorang ibu yang kehilangan putranya. Itu judulnya Pesta Pernikahan Putraku. Lalu ada cerita seorang yang Hijabi malam. hijabi malam. Jadi itu cerita lokal Indonesia. Jadi dia Itu yang dari Jakarta Itu ya? naskah asli dari ya, Jakarta. naskah asli Indonesia. Jadi perempuan muslim berhijab yang tinggal di Jakarta, yang Dia seorang jurnalis. sehingga dia sering keluar malam dan sering mendapat stigma negatif padahal dia sedang bertugas gitu ya, meliput. Lalu ada hijab protektor, pelindung hijab Ini yang dibawain sama dibawakan Mbak Reni oleh sendiri saya. ya? Itu cerita tentang remaja muslim yang berhijab di Amerika, yang Anak SMA ya? Anak SMA ya. Yang karena dia berhijab, untuk kalangan remaja Amerika kan masih belum tahu banyak mengenai perempuan berhijab, dan teman-temannya suka heran. Agak aneh kamu deh. kamu tidak boleh dipegang, dirangkul oleh cowok ya. Kan kalau di Amerika mungkin biasa dirangkul atau kalau sama teman-teman cowok. Jadi di sini memberi pemahaman bagaimana sih teman-temannya bereaksi ketika dia menjelaskan tentang cara ia beribadah seperti itu. Lalu ada ibaratnya terus teman-temannya tuh yang cowok-cowok terus bikin kelompok gitu bahwa kita deh jadi penjaga kamu deh supaya nggak ada laki-laki yang nyentuh kamu. Wah, gitu. jadi dapat dukungan dari teman-teman disupport sendiri gitu oleh ya. teman-temannya. Ternyata teman-teman di Amerikanya, walaupun yang tadinya mereka tidak paham kenapa harus seperti itu, jadi memahami dan sangat mendukung. Itu kisah nyata si pelopor hijabi menolok penulis, ini. iya. Dia penulis dan juga kreatif director yang di Amerika. Oke. Kemudian yang berikutnya yang tadi saya bilang yang mengenai kisah seorang gadis yang mengalami kehamilan di luar nikah. Nah, ini judulnya Cahaya di Wajahku. Kemudian yang terakhir adalah kisah tentang seorang Hijabi yang hijab pemalu yang dan sangat sangat pemalu pendiam. dan tidak bersosialisasi katanya. Iya. Nanti kita lihat deh surprise ceritanya. Nah, oke, jadi makin tambah penasaran ya, pengen nyimak juga secara keseluruhan untuk tampilan di besok dan juga lusa. Untuk Mbak Dewi nih, ini kan ibaratnya Mbak Reni maksud Feby. Reni. Oke. Ini kan ibaratnya ngebawain cerita dari orang lain yang Mbak Reni juga nggak pernah ngalamin gitu ya. Kira-kira untuk mendalami cerita tersebut sampai bisa dibawain total saat manggung, itu gimana sih kiatnya? Atau gimana sih caranya? Boleh dibagiin sama Bujang Dara? Kita harus terus belajar ya, yang namanya belajar, bertanya, dan tentunya observasi, karena kita juga di sini ada sutradara yang berpengalaman. Jadi walaupun kita sendiri bukan aktor profesional, terus belajar dengan orang yang lebih tahu, yang lebih profesional kepada sutradara. Sama ada juga salah satu pemain dari kita juga merupakan aktor profesional. Dan yang penting observasi dan banyak baca juga sih, karena kita sendiri sering diskusi. Kalau pertemuan bukan hanya latihan tapi diskusi, yaitu membaca. Tadi ada yang sudah kita baca di internet atau baca di buku, kita sharing bareng-bareng. Dan yang terpenting kalau setiap latihan kan kita sama-sama menonton, memperhatikan teman kita Saling yang sedang kritik, latihan, membangun. ya saling kritik. Di situ Tapi yang kritiknya membuat membangun kita- loh. ya. Oke, ini kan juga tujuannya biar Iya. tampil lebih bagus Iya. dong ya. Jadi biasanya seperti itu, kita tampil, kemudian yang mengkritik bukan hanya sang sutradara, tapi teman-teman sesama kita juga yang memberitahu bahwa kurangnya di sini, kurangnya ada Atau ini di udah mana. bagus, udah Iya, oke. bagus. Ha-ha.
Suasana latihan ketika mau persiapan tampil, apakah tegang, apakah santai atau gimana? Ini kan mau tampil makin dekat biasanya tingkat ketegangannya makin tinggi nih biasanya. Bener. Ya, Mbak Dewi sangat tegang sebagai project manager. Ketahuan ya ternyata. Bang. Jelas. Semuanya tegang sih, tapi karena kita bareng-bareng, kalau yang namanya jalan-jalan bareng pasti ada lucunya, ada ketawanya, banyak senang-senangnya. Jadi walaupun tegang kita bawa happy aja, saling mendukung yang paling utama. Dan saya juga di sini didampingi oleh tim kreatif saya. Satu Reza Alfantina yang mendesain poster-poster kami. Terus ada Bayu Heraldi yang akan menjadi videografer dan fotografer kami. Dan itu ada semua di sini hadir. Nanti juga ikutan ini ya, meramaikan untuk acara besok sama lusa. Ya, ikut sebagai cheerleaders. Oke. Ikut sibuk sebelum penampilan, mereka tentunya sibuk. Yang satu sibuk make upin kita, Mbak Reza make upin. Nanti fotografernya motoin. Tetap narsis walaupun sedang tegang ya. Tetap pastinya. Oke, untuk di menit-menit terakhir karena ini sudah hampir di pukul 8 malam untuk Studio Volare, kira-kira pesan yang ingin disampaikan sama Mbak Dewi dan juga Mbak Reni untuk besok. Ajakan deh untuk Bujang Dara buat ramein hadir ya. Besok dan lusa silakan. Jangan lupa hadir. Kita nantikan kehadiran Bujang Dara sekalian. Sangat senang sekali loh kalau bisa hadir dan menonton pertunjukan kami di Universitas Muhammadiyah jam 10 pagi dan yang satu lagi hari Jumat di Aula Rektorat Untan di gedung Rektorat ya. Ya, di gedung lantai Rektorat lantai 3 jam 8 pagi. Sangat-sangat dinantikan kehadirannya. Gratis loh. Oke. Bujang Dara dukung kami ya. Dukung kami jadi dengan kayak cara nonton. Iya, dengan cara nonton. Karena kami jadi ingat pemilihan sepertinya. Baiklah. Pilihlah nomor 3. Dengan kehadiran penonton yang juga antusias, tentunya kami semakin bersemangat. Jangan lupa kalau punya kisah kirim deh, baik ke email maupun ke Facebook kami. Meskipun sekarang juga masih Boleh. terbuka kesempatan ya. Tetap terbuka. Karena akan mulai kita saring perlahan-lahan supaya nanti 2015 insya Allah sudah ada. Nah, jadi selain ajakan Bujang Dara buat meramaikan pementasan Hijabi Monolog Indonesia besok dan lusa, ini juga terbuka kesempatan bagi Bujang Dara yang suka nulis. Kisah nyata. Kisah nyata lebih Nggak harus dialami kisah nyata. sendiri, Oke. tapi memang sebaiknya kisah nyata seseorang. Mungkin bisa temen yang nulisin gitu, yang memang lebih pintar nulis, nggak apa-apa. Atau mungkin dia punya, oh ya saya tahu nih ada cerita ini si A ngalamin, saya tulis gitu, boleh loh. Oke. Nggak harus pengalaman pribadi loh. Nggak harus yang penting bisa memaparkan kisah tersebut. Betul. Dan langsung aja kirim, bisa cek di Facebook Hijabi Monolog Monolog Indonesia. Ya. Oke, di situ sudah jelas gimana caranya untuk Bujang Dara buat ikutan mengirimkan naskah ya. Tapi bukan fiksi ya. Oke, bukan mesti. Boleh lebih dari satu? Boleh. Boleh Lebih ya. dari satu. Sebanyak-banyaknya. Ya. Dan sekaligus Feby akan umumkan untuk yang tadi sudah ikutan gabung itu akan mendapat merchandise ya dari US Embassy yang sudah disiapkan. Jadi selamat untuk Susetya Putri yang tadi sudah ikutan Selamat, gabung Mbak di Susetya. Twitter. Kemudian ada pertanyaan terakhir. Boleh. Ini dari Doni. Akhirnya ada Bujang. Ya. Halo. Oke. Mohon maaf, sepertinya ada banyak pertanyaan. Kita mulai dari pertanyaan Doni dulu. Komunitas Pontianak hijab kayaknya banyak juga di Pontianak. Apakah mereka akan dirangkul juga? Terus program ini apa keuntungannya bagi US Embassy? Oke, Wah, jadi itu yang jawab kalau keuntungan bukan saya tuh. Itu Oke. mesti dari US Embassy kayaknya deh. dari US Embassy nanti mungkin bisa langsung jawab ya. Tapi mungkin untuk pertanyaan pertama soal komunitas Pontianak hijab, itu apakah mau dirangkul juga atau gimana? Insya Allah harusnya begitu. Maunya sih begitu. Kalau memang iya, silakan loh dari komunitas hijabi silakan datang dan nonton. Jangan lupa yang tanggalnya besok di Muhammadiyah dan yang hari Jumat jam 8 pagi di Aula Rektorat di Untan. Silakan hadir dan kalau punya naskah-naskah silakan diajukan. Oke. Gitu. Kemudian ada Alda di Adi Sucipto. Ini pertanyaannya tadi sudah kita jawab sih kurang lebih ya. Ini ada yang tanya
kurang lebih pertanyaan sama seperti Suset ya. Oke. Jadi apakah cerita yang ditampilkan hanya dari Amerika Serikat aja atau dari lokal gitu. Tadi sudah dijawab Ya. ya. Ada dari Amerika Serikat dan satu dari lokal, Jakarta, lebih tepat betul. dari Indonesia. Ya. Oke, itu ya pertanyaan dari Doni dan juga Alda. Ini menutup kebersamaan kita di Rehat Kerja untuk edisi malam ini. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Dewi dan juga Sama-sama, terima Mbak kasih, Reni. Mbak. Tadi mungkin pertanyaan dari keuntungan diadakannya Hijabi Monolog bisa langsung dijawab sama perwakilan dari US Embassy. Ini supaya Mas Doni tidak penasaran ini. Oke, dengan Mbak Reni. Mbak Reni juga ya. Ya, mungkin sedikit ini ya, namanya sama-sama Reni, tapi orangnya agak berbeda dikit. Oke. Oke, jadi dari segi US Embassy, Indonesia dengan Amerika mempunyai banyak kesamaan sebenarnya, karena ternyata di Amerika juga ada banyak Muslim, tetapi tidak banyak yang tahu kalau di Amerika itu ada Muslim begitu. Jadi kami membawa Hijabi Monolog ini ke Indonesia untuk share juga ke teman-teman di Indonesia apa yang dialami oleh komunitas Muslim di Amerika. Begitu. Jadi seperti sharing pengalaman dan juga berbagi cerita. Karena dengan berbagi cerita kita menemukan kesamaan, kemudian dari situ muncul suatu pengertian bersama begitu. Dan tentunya untuk membangun persahabatan ya antara Amerika Serikat dan Indonesia sendiri. Betul, Mbak Dewi. Oke, semoga jawaban dari Mbak Reni, perwakilan dari US Embassy bisa diterima ya sama Mas Doni. Dan ya, kita langsung akhiri saja untuk edisi Rehat Kerja malam hari ini. Terima kasih, Bu